Oke, pada video ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi file paket tracer yang 2.2.13 ya, yang dari Enterprise Network Security and Automation atau di mata kuliah Scaling Network ini. Jadi yang pertama, untuk agar kita bisa mengidentifikasi siapa yang mengkonfigurasi, perlu kita buat dulu di user profilnya ini nama kita masing-masing ya. Nah, biasanya kalau belum di sini tidak muncul, bisa cek di sininya ya, di option user profile. Nah, biasanya guys ini bisa ganti dengan nama kita masing-masing. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu tidak ada yang copy paste dari hasil konfigurasinya ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi ya, sesuai dengan perintahnya yang ini ya. Point to point single area OSPF Residual Configuration ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Kita mengkonfigurasi router IDS, kemudian network for OSPF routing, passive interface, dan verifikasi OSPF configuration. Nah, di sini ini ada instruksinya juga ya, tinggal kita ikuti saja. Katanya start OSPF routing process, gunakan proses ID 10 katanya kan. Nah, ini di router 1 ini router ID-nya 111, R2 ini, R3 ini. Nah, jadi tinggal dibuat dulu router ID-nya katanya ya. Nah, jadi di sini bisa kita buat langsung sebenarnya ya. Nah, di part di bagian satu ini gitu. Nah, jadi bisa nanti misalnya di router 1 ini. Nah, itu tinggal kita konfigurasi ya kan. Enable configure terminal, kemudian katanya router ID-nya ya, router OSPF 10. Untuk prosesnya tadi kan dia minta ya, kita cek lagi. Nah, ini. Jadi di sini ya router ID-nya ya, router port ID-nya 10, kemudian router ID-nya yang R1111 kan, router OSPF 10, kemudian router ID yang ada ya, 1.1.1. Oke. Nah, itu yang untuk R1. Kemudian untuk R2 sama juga. R2 enable configure terminal router OSPF 10 router ID 2.2.2. Oke, sekarang R3-nya sama juga. Enable configure terminal, kemudian router OSPF 10 router ID 3.3.3. Oke. Nah, itu yang untuk part ini ya, part satunya ini. Nah, untuk part 2-nya nah, untuk kemudian part 2 configure, maksudnya yang part 2 konfigurasi network for SPF routing. Nah, jadi configure di sini disebutkan, nanti ada pertanyaan juga, how many statement are required to configure SPF ya, berapa statement katanya yang diperlukan ya untuk mengkonfigurasi OSPF ke rute semua yang terinstall di router 1 ya, yang ibaratnya
yang belum melekat ke R1 berapa banyak perintahnya. Nah, jadi nanti kita cek berapanya ya setelah kita konfigurasi kan. Nah, jadi di sini kemudian line attach-nya dia tanya juga kan berapa equivalent dismat dalam lotus desimal, kemudian berapa subnet mask atau wildcat masknya ya dari 130 ini, konfigur routing OSPF di R1. Oke, kalau berapa banyak statementnya, karena dia ada 3 yang akan mau dituju kan, 1, 2, 3 gitu kan, nah, maka tentu ada 3 statement ya, banyak statementnya. Kemudian LAN yang terpasang ke RUS 1 yang mulai 24 mas. What is the equivalent? Nah, equivalentnya ya /24 itu kan 255, 255, 255, 2550 ya. Nah, kemudian ini /30 nih berapa subnet masknya. Nah, ini kan bisa dicari kan, di import dengan yang penjumlahan itu. Nah, nanti kalau hasilnya tentu yang 0003 kan, karena 255 kurang 252 kan, yang 130 ini 0003 dia. Oke, jadi bisa kita konfigurasi di R1 dulu ya, perintahnya ini. R1 nah ini. Jadi untuk mencapai ibaratnya untuk mengkonfigurasi sehingga dia bisa menjangkau jaringan yang lain gitu kan. Nah, jadi tadi kan ada perintah network. Nah, setelah network itu misalnya untuk mencapai R berapa dulu? Tengok di sininya ya, di lebih mudahnya sebenarnya di table ini. Nah, ini. Jadi dia ke network berapa kan? Atau di gambar juga bisa. Nah, ini. Jadi misalnya ke network 192 192.168.10.0 ya. Nah, itu yang di LAN berapa tuh? LAN 10.0 ya. Yang di itu yang di LAN dia sendiri nih, R1 di LAN dia sendiri. 192.168.10.0. Kemudian masukkan wildcard masknya. Karena wildcard masknya itu adalah /10.0 tuh /24 kan, berarti wildcard masknya 0.0.0.255 ya. Nah, kemudian areanya area 0. Nah, kemudian network untuk yang LAN 10.1.10 misalnya 10.1.10 ya. Nah, itu yang router yang ini. Nah, yang ini router yang menuju link menuju R2. Jadi network 10.1.1.0 kemudian wildcard masknya karena dia /30 berarti 0.0.0.3 ya, areanya juga area 0. Kemudian network ke kaki 10.1.1.4 ya, yang connect ke dia 10.1.1.4 dan dia juga ini adalah /nya 30 berarti 0.0.0.3 areanya adalah area 0. Nah, itu yang untuk di router 1 ya. Jadi artinya memang berapa banyak how many statement katanya di sini kan. How many statement, berapa banyak statement yang dibutuhkan untuk ibaratnya rute ke network yang terinstall, artinya yang connect ke dia kan. Jadi kalau kita lihat di R1 ini
Kalau kita lihat gambarnya R1 ini yang terinstall ke dia, yang connect ke dia ini kan, yang LAN 1 ini, kemudian link menuju R2, kemudian link menuju R3. Maka inilah yang dibuat ya, 3 ini perintahnya. Ada 3 statementnya. Oke, kemudian untuk berikutnya yang perintah berikutnya, step 2 sudah ya, verify katanya ya. Verify OSPF an error delete the statement using no command and reconfigure it. Oke, nah kemudian berikutnya untuk yang di step 2 ya, di router 2. Nah, ini sebenarnya juga sama ya, berapa kalau kita cek tentu di router 2. Nah, ini kayak di router 2 nih, berarti nanti ke LAN dia sendiri, kemudian ke link R1, ke link R3 ya. Nah, ini yang akan kita tuliskan perintahnya. Jadi network, kemudian ke link dalam LAN-nya sendiri kan 20 tuh, 192.168.20.1 ya. 20.0 sorry. 20.0 kemudian 0.0.0. Jadi di R2 ini dia sebutkan configure use network command with IP address or interface. Oh, dia disuruhnya ini ya. Sorry. Jadi karena dia menyuruh di part 2 ini jadi using network command with IP interface of interface. Jadi dia minta IP address-nya, berarti IP address-nya adalah 21 ini ya. Nah, karena dia bisa interface dari itu, berarti kalau kita ganti di sini 20.0.1. Nah, kemudian dia suruh gunakan yang perintah quote zero kan. Nah, quote zero. Nah, ini yang quote zero nih. Quote zero mas kemarin kan yang dia pakai 0 tuh ya, 0.0.0. Nah, itu kira-kira dan areanya sama. Area 0. Nah, ini juga harus hati-hati perintah ini ya. Kemudian network berikutnya, network oke, 10.1.1 ST2 ya. Oke, kemudian 0.0.0.0 areanya area 0 ya. Nah, kemudian network yang ini 10.112 sudah 10. Setelah itu network 10.10.19 ya, karena dia minta yang 12 sudah, yang ini 19 ini ya. Berarti boleh kita tukar di sini 10.1.1.9, kemudian 0.0.0 quote zero nya nih, quote zero mas dan area 0 ya. Oke.
R2. Kemudian di R3 konfigurasi interface OSPF yang mana yang berubah katanya kan. Dan dia konfigurasi step interface menggunakan command syntax IP OSPF force ID area ID. Nah, ini yang ini lain lagi nih ya. Dia suruh menggunakan command nih IP OSPF force ID. Jadi kalau di R3 ini harus kita hati-hati nih ya kalau mengkonfigurasi ini. Oke, enable configure terminal, kemudian karena dia menggunakan interface G00 kan yang di R3 ini. Nah, ini ya. Nah, jadi masuk dulu ke interface gigabit Ethernetnya. Gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, kemudian baru bisa dimasukkan IP OSPF, kemudian perintahnya 10 area 0 misalnya. Oke. Kemudian interface serial 0/1/0 ya, nanti tengok lebih detailnya di tabel juga boleh di sini. Yang R3 ini ya. 0 S010 ini kan. S010 G00 yang ini, kemudian S111 itu. Nah, ini interface serial 0 berarti IP OS VF 10 area 0. Nah, itu. Kemudian interface serial 0 011 ya. Interface serial 011. Oke. Interface serial interface serial 011. Nah, baru kemudian IP OSPF area 0 ya. Oke. Nah, jadi itu yang di R3. Kemudian terakhir dia minta di sini passive interface-nya nih. Configure passive interface-nya ya. Nah, ini. Configure passive interface. Yang mana passive interface? Jadi manakah interface yang LAN interface? Jadi berdasarkan ini tentu yang interface-nya adalah G00 ya, Gigabit Ethernet 000 di router 1. Yang di router 1 ya G00 gitu, yang router 2 juga G00, router 3 juga G00 ya. Yang ini. Oke, ini yang di GDR1 dulu di configure ya. Configure terminal, kemudian router OSPF 10, kemudian passive interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Oke. Kemudian DR2 juga sama. Jadi router OSPF 10 passive interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, dan kemudian yang R3 juga sama. Router
OSPF 10 kemudian masuk ke passive interface gigabit ethernet yang 0/0/0. Oke. Jadi kalau kita lihat cek di sini, nah ini dia completion 100% ini kan. Nah, jadi bisa dicek. So running config bisa juga ya. Di sini tadi untuk verifikasinya banyak sih ya, show IP protocol, show IP interface brief, show IP root ya. Show IP interface brief. Nah ini ya. Nanti kelihatan di situ interface-nya yang up ya. Ini kemudian IP address-nya. Oke. Show IP root. Itu ya. Show IP OSPF network. Itu networknya. Show IP OSPF ya. Nah, jadi itu kira-kira ya.